Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes di pasal 12 ayat 9 sampai 11. Ini perikop ini pendek ya. Judul perikopnya persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin ya. Amin. Perikop ini menceritakan apa yang dialami Lazarus setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah mati selama 4 hari. Bukan Tuhan Yesus saja yang direka-rekakan yang jahat. Bukan Tuhan Yesus saja yang direncanakan untuk dibunuh. Tetapi Lazarus, saksi mata, orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, di mana telah dibangkitkan setelah mati 4 hari, juga direka-rekakan yang jahat. Lazarus akan dibunuh. Orang-orang Yahudi tersebut, para pimpinan mahkamah agama, orang-orang Farisi. Karena apa? Karena gara-gara Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus, pengikut mereka berkurang banyak. Dan mereka jadi percaya Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah mengancam kan? Kita baca di perikop-perikop sebelumnya bahwa apa? Bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Mesias akan dikucilkan. Kita ingat orang tua dari seorang pengemis buta di Siloam, di mana Tuhan Yesus telah menyembuhkan di hari Sabat. Tetapi orang-orang Farisi semakin benci kepada Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan. Karena apa? Mereka memang takut jabatannya diambil ya. Mereka takut
mereka berkurang. Sehingga apa? Orang tua dari pengemis buta tersebut saat ditanya menjawab, kamu tanya dia saja. Dia memang anakku tapi dia sudah dewasa. Bertanya saja langsung kepada dia. Tidak mau orang tua dari pengemis buta itu dikucilkan. Dan ini terjadi juga kepada Lazarus. Yang percaya saja kepada Tuhan Yesus dikucilkan. Apalagi saat orang Yahudi lainnya banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka benar-benar mendapatkan bukti nyata. Karena Lazarus itu benar-benar bangkit 4 hari. Saat masuk, Marta Maria sudah bilang, Tuhan, Marta bilang, ini sudah 4 hari pasti sudah bau. Tapi Tuhan Yesus tetap bangkitkan Lazarus. Ini ya yang ditulis. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Karena apa? Sejumlah besar orang Yahudi, dikatakan di ayat 9, mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena ingin melihat Yesus ya, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Mereka tidak hanya iri dengki kepada Tuhan Yesus, tetapi juga iri dengki kepada Lazarus. Saksi mata itu dicari orang-orang Yahudi juga. Mereka tidak suka, mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Iri dengki itu bukan hanya diberikan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada saksi. Orang yang menerima kasih karunia tersebut juga direncanakan untuk dibunuh. Jadi ya, kalau orang-orang Yahudi ini atau orang imam-imam kepala ini ya bermufakat membunuh siapapun yang mengancam kedudukan mereka. Lazarus pun yang mendapat kasih karunia tersebut, di mana dibangkitkan Tuhan Yesus, juga direncanakan untuk dibunuh. Jadi kita bisa mengerti ya, iri kedengkian di hati mereka itu karena apa? Karena jabatannya mau diambil. Di sini dikatakan di ayat 11 ya, sebab karena dia, di sini sebab karena dia, karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Banyak orang Yahudi meninggalkan imam-imam kepala tersebut dan percaya kepada Yesus. Jadi ini sebenarnya cuma masalah apa? Jabatan. Karena apa? Mempertahankan pengikut. Di ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Hanya karena kedengkian kita bisa lihat di ayat 11. Karena banyak orang-orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena apa? Bukti nyata orang yang dibangkitkan itu ada. Lazarus ada. Itu kedengkian itu. Karena apa? Mereka khawatir, mereka takut jabatannya diambil. Orang-orang meninggalkan mereka. Padahal mereka sudah mengancam akan mengkucilkan siapapun yang percaya bahwa Yesus Mesias, akan dikucilkan. Tetapi orang-orang Yahudi itu tetap meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus karena bukti nyata Lazarus dibangkitkan sudah ada. Lazarus juga direncanakan dibunuh karena orang-orang Yahudi meninggalkan mereka, meninggalkan imam-imam kepala itu. Kedengkian ya. Di sini kita bisa
mengatakan kedengkian di hati mereka. Karena bukan Tuhan Yesus saja yang direncanakan dibunuh, Lazarus juga. Mari sebagai orang-orang yang cinta Yesus, mari jaga hati kita. Jaga hati kita selama masih di bumi. Selama di bumi inilah kesempatan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan pikiran-pikiran dari iblis yang menimpa atau memang mereka izinkan ya. Imam kepala itu kan orang-orang yang benar-benar hafal ya. Hafal ayat-ayat di kitab Taurat. Tapi karena mereka membiarkan kedengkian muncul di hati mereka. Tidak seperti Nikodemus yang bahkan menemui Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa orang-orang yang bisa melakukan hal seperti ini, mujizat-mujizat yang seperti dilakukan Tuhan Yesus itu, Nikodemus tahu bahwa ada hadirat Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Nikodemus mengatakan itu kepada Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus. Makanya Nikodemus sempat membela Tuhan Yesus ya di depan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala lainnya. Itu karena apa? Nikodemus tidak mengizinkan ya pikiran-pikiran dari iblis. Ada kasih akan Allah. Bahkan berani membela Tuhan Yesus di depan teman-teman seprofesi dia kan. Mari selama di bumi jaga hati kita. Sehingga apa? Saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang sebenarnya ada Tuhan Yesus, ada hadirat Allah ya di dalam diri orang tersebut, kita diingatkan. Roh Kudus di dalam diri kita tuh diingatkan. Sehingga kita tidak melakukan dosa ya. Kita tidak semena-mena kepada orang tersebut. Kita malah bisa mendapat berkat. Berkat apa? Berkat Roh Kudus. Roh Kudus. Karena kita tahu ya, Roh Kudus yang akan, atau Allah yang akan memberkati. Amin ya. Selalu berjaga-jaga. Jaga hati kita agar selalu terpancar roh kehidupan. Jaga hati kita selalu. Saling menjaga, saling mengingatkan. Amin ya. Agar kita sama-sama menjadi penghuni surga. Seperti yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus bahkan turun ke dalam dunia. Menjadi rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Agar banyak manusia diselamatkan. Amin ya. Agar tidak terbawa oleh si iblis ke dalam lubang neraka. Ini pekerjaan kita yang sejati kan. Satu orang diselamatkan, surga bersorak-sorai. Satu orang diselamatkan, surga, penghuni surga bersorak-sorai. Mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin ya.
Puji Tuhan. Amin.